Kalau pandangan pribadi saya mengenai ramalan, terus terang ya, saya ini tipe orang yang nggak mudah untuk mempercayai sesuatu, apalagi yang belum terbukti kebenarannya. Jangankan orang lain yang ramal. Misalnya ramalan itu saya sendiri yang melihatnya, saya yang mendapat vision itu pun bukan berarti saya mempercayainya. Biasanya saya kalau melihat sesuatu, misalnya yang akan terjadi pada diri saya, yang saya peroleh sendiri ya, bukan yang diramalkan orang, saya menerimanya itu dengan pikiran yang ya kalau baik ya disyukuri, kemudian ya udah dikejar, barangkali memang harus diusahakan ke situ. Tapi kalau sesuatu itu jelek, hal pertama yang saya siapkan adalah saya menyiapkan mental dulu, barangkali memang harus terjadi. Lalu hal kedua adalah yang saya lakukan adalah saya berusaha kalau bisa sih jangan sampai terjadi, sehingga saya melakukan usaha-usaha untuk merubahnya semaksimal mungkin ya, diusahakan. Jadi saya bukan tipe orang yang ketika diramal atau melihat visi atau apa itu kemudian saya jadi baper, terbawa perasaan. Apalagi kalau ramalannya jelek, langsung kemudian sedih, mungkin serasa kiamat hidupnya, terharu biru nggak jelas atau apalah. Saya bukan orang seperti itu. Nah, seringkali dulu ketika saya ini masih ini seorang businesswoman ya, itu saya melihat penglihatan di mana ketika saya mau ada di bisnis, dan kebetulan waktu itu mungkin karma buruk saya sedang banyak berbuah, dan semua yang saya lihat itu banyak kegagalan. Ini misalnya gini, yang paling gampang, saya berencana untuk bertemu si A untuk bicara bisnis, tetapi beberapa hari sebelum hari H untuk janjian itu, saya sudah mendapat penglihatan bahwa pada hari H-nya itu orang tersebut secara mendadak membatalkan, jadi istilahnya gagal ketemu. Nah, itu jelas saya lihat sendiri dalam visi saya. Tapi apakah kemudian ketika saya mendapati seperti itu kemudian saya toh pasti dibatalkan, ngapain saya ke sana? Saya nggak seperti itu. Saya tetap ke lokasi di mana kami janjian. Ya meskipun akhirnya misalnya terjadi ya, sering terjadi bahwa kemudian orangnya membatalkan, bisnis yang itu gagal ya. Pas kebetulan, pas karma buruk saya lagi berbuah bertubi-tubi dan yang saya lihat jelek semua, bukan berarti kemudian saya terus patah semangat, hilang harapan, enggak. Saya tetap usahakan. Saya bukan tipe orang yang patah hati dengan ini. Bahkan penglihatan saya pun saya tidak serta-merta saya percayai. Dan kalaupun kemudian terjadi itu, saya pikir oh ya sudah, memang harus terjadi. Nah, pernah satu kali saya mendapatkan sebuah visi bahwa saya akan kecelakaan. Yang saya lihat itu sangat jelas. Saya naik mobil, saya nyetir, kemudian kecelakaan itu saya sampai terguling-guling. Itu yang saya lihat. Tapi stop sampai di situ. Nggak ada endingnya, apakah saya mati, apa saya masih hidup, itu nggak jelas. Hanya sampai terguling-guling aja. Nah, mungkin orang lain kalau melihat yang seperti ini, bisa-bisa kalau apalagi kalau orangnya baper ya, mungkin dia langsung paranoid. Jadi mungkin dia langsung, wah lebih baik nggak nyetir dulu sementara, ya kan? Atau mungkin menghindari hal-hal berbau nyetir biar nggak kecelakaan. Mungkin ya, karena kebanyakan orang itu menyikapin visi atau pandangan penglihatan gaib ini atau diramalkan orang itu dengan baper. Dia terima itu terlalu baper kalau saya bilang. Jadi ketika saya melihat itu, saya berpikir kapan ini akan terjadi, karena tidak jelas.
pada waktu melihat visi itu nggak ada tanggalnya kapan saya akan terjadi seperti itu, sehingga saya hanya mikir, masa sih, tapi kalau memang harus kecelakaan gimana, ini nggak jelas endingnya, apa masih hidup atau mati. Tapi kalau dilihat dari yang saya lihat, saya sudah terguling-guling seperti itu mobilnya, ada kemungkinan saya mati itu. Saya hanya berpikir seperti itu, sehingga saya udahlah, kalau memang jatahnya mati ya mati, hidup ya hidup, kenapa harus mikir. Jadi saya menjalani kehidupan saya seperti biasanya, tanpa beban, bahwa saya sudah melihat penglihatan di mana saya akan jatuh terguling-guling itu mobilnya, kecelakaan. Rupanya besoknya itu kejadian. Jadi hari ini saya dapat visi, besoknya langsung kejadian. Dan kejadian itu nyata sekali, sama seperti apa yang saya lihat. Jadi besoknya saya ini kecelakaan di Ring Road Jogja itu, perempatan Bantul. Padahal menurut saya waktu itu, saya memang nyetir, saya 3 orang dalam mobil. Itu menurut saya dengan kecepatan saya yang sebenarnya kalau dilihat dari traffic light-nya itu masih cukup ya, masih ada 8 detik kurang lebih, dengan kecepatan 80 km per jam. Semestinya kan nggak mungkin juga saya ngerem mendadak dan nungguin, sehingga saya teruskan. Dan memang kondisi perempatan itu sangat kosong waktu itu ya, saya orang mobil terakhir, sehingga saya tancap gas supaya lebih cepat ngejar ini, supaya jangan sampai hijaunya habis. Rupanya dari sebelah kiri, saya yakin kiri itu masih merah, ada sepeda motor. Dan sepeda motor ini ya mungkin dia maju duluan, kan kebanyakan sepeda motor seperti itu. Jadi belum hijau udah maju duluan. Nah, akhirnya apa? Tabrakan kami di tengah, dan saking kagetnya saya rem mendadak. Dan apa yang terjadi? Mobil saya berguling-guling, nabrak pembatas jalan, lalu berguling-guling lagi, dan sampai di persis berhenti itu di depan pos polisi yang ada di perempatan itu. Dan ketika terguling-guling dan berhenti ini, itu kondisi berhenti itu mobilnya itu dalam kondisi terbalik. Dan pada waktu itu ya mungkin efek dari kebanyakan nonton film yang kecelakaan mobil, jadi saya melihat dalam kondisi terbalik dari spion saya, karena waktu itu tangkinya di sebelah kanan. Saya melihat bensin ini udah ngocor, udah keluar. Dan mungkin efek kebanyakan nonton film yang begitu kecelakaan bensin ini kemudian meledak, padahal ya secara logika nggak mungkin, kalau nggak ada pemicunya bisa meledak. Jadi waktu itu dalam kondisi sudah terbalik gitu, melihat bensin dari ini spion, saya sempat berpikir kali ini mati saya. Waktu itu visinya sampai di situ, saya berpikir harus meledak gitu. Emang lucu sih, konyol sih ketika saya review lagi. Nah, tapi tiba-tiba banyak orang ini, saya melihat kaki-kaki ya, secara terbalik saya melihat kaki-kaki mendekat ke mobil dan bertanya, itu yang di dalam mobil masih hidup nggak? Itu yang di dalam mobil masih hidup nggak? Saya teriak, masih. Kami teriak, yang paling kenceng saya, karena yang lain mungkin masih dalam kondisi sangat shock ya. Jadi saya bilang masih. Ya. Kemudian mereka, orang-orang ini bilang, kalian jangan gerak dulu, mobilnya kami bantu balik dulu baru keluar. Jadi mereka rame-rame membalikkan mobil itu. Kapnya itu sudah hancur, sehingga saya dan yang lain, kami bertiga itu keluar itu lewat sela-sela ini, ada jendela, ada ini depan, ini kaca depan juga sudah hancur semua. Kami istilahnya nerobos itu dengan sudah kesempitan untuk bisa keluar, karena pintu sudah nggak mungkin dibuka lagi, benar-benar udah penyok banget itu. Dan secara nalar dan logika, dengan kondisi mobil yang seperti itu, semestinya saya mati sama ini rombongan saya itu. Kami bertiga keluar itu lewat jendela-jendela yang sudah rusak itu. Nah, pada waktu keluar, hal pertama yang dilihat oleh warga waktu itu yang nolongin kami, termasuk polisinya, adalah kondisi kami.
Mereka sebenarnya udah siap-siap, udah pada ribut, nanti kita ini bawa ke ini, telepon ambulan atau apa. Rupanya kami bertiga ketika keluar dari mobil itu, kami boro-boro berdarah, lecet aja enggak. Aneh kan? Lecet aja enggak. Warga yang lihat heran, polisinya sampai melongo, kok bisa? Saya pun gara-gara mereka lihat mereka terpana, saya baru sadar, oh iya, ternyata kita nggak lecet ya. Tapi ya buat saya, kalau saya nggak lecet itu ya oke lah, masih ada wajarnya karena saya pakai sabuk pengaman di depan. Tapi yang lebih hebat lagi yang duduk di belakang, karena biasanya orang duduk di belakang nggak pakai sabuk pengaman dan dia juga nggak luka sama sekali. Ini benar-benar seolah-olah terlindungi, meskipun mobil itu secara nalar itu orangnya harusnya mati. Nah, jadi visi yang saya lihat waktu itu, saya hanya sampai di episode dimana saya terguling saja. Itu terakhir, dan tidak terlihat apakah saya selamat atau tidak. Dan akhirnya terjadi. Dan untungnya saya selamat. Dan saya mensyukuri selamat itu, bahkan nggak luka sedikit pun. Saya mensyukuri sekali. Memang suatu keajaiban buat saya. Nah, tapi meskipun seringkali apa yang saya lihat ini kemudian terjadi, walaupun terjadinya kapan tidak bisa diprediksi, bukan berarti ketika saya kemudian melihat sesuatu, kemudian saya langsung baper dan mempercayai. Ya, tetap semaksimal mungkin ya saya akan berusaha untuk menghindarinya. Menghindari ya berarti kalau seperti tadi, oh saya melihat saya akan kecelakaan, ya nyetirnya hati-hati. Saya merasa sudah hati-hati dan saya tidak ngantuk, ya kan? Jadi kan sudah maksimal. Tapi bukan berarti saya paranoid kan? Wah, karena kelihatan mau kecelakaan, lebih baik saya nggak nyetir dulu lah. Sampai kapan? Orang tanggalnya nggak jelas kok, ya kan? Nah, itu yang saya lihat sendiri aja saya nggak percaya sebelum terbukti. Kalaupun sudah terbukti, oh ya sudah, memang harus terjadi. Apa kemudian saya menyesalinya? Kemudian misalnya mau tahu gitu saya nggak keluar, mobil saya nggak penyok, nggak renyek, apalagi asuransinya udah habis kan, rugi juga kan. Nah, saya nggak menyesali, memang harus terjadi ya terjadilah. Buat saya seperti itu. Apalagi ramalan orang lain. Nah, bicara soal ramalan orang lain ya, kebetulan mama saya bukan hanya mama papa, tapi lebih lekat ke mama saya dan nenek saya, itu sangat familiar dengan paranormal. Banyak sekali stok paranormalnya, terutama yang ampuh-ampuh. Nah, suatu hari ketika saya masih kelas 6 SD itu, saya ingat sekali, saya dibawa sama mama saya ke salah satu paranormal langganannya. Langganan ya pasti udah lumayan kalau enggak kan enggak mungkin didatengin terus. Nah, seperti layaknya orang-orang tua ketika bawa anaknya, ya orang tua itu kan pasti reseh nanyain nasib anaknya. Anaknya baru kelas 6 SD udah nanya nasibnya, jodohnya, apanya. Buat saya sih konyol, masa depannya masih panjang, kuliah aja belum lulus kan, masih SD ya kan, tapi udah nanyanya yang aneh-aneh. Jadi pada waktu itu paranormalnya wanita ya, ibu-ibu ya, dia ngomong sama mama saya, dan karena hasil ramalnya tidak sesuai ekspektasi mama saya, jadi mama saya waktu itu shock mendengarnya. Jadi si ibu-ibu ini ngomong sama mama saya, oh anakmu ini nanti hidupnya penuh warna-warni. Saya yang denger ya cuman dengerin aja maksudnya apa kan gitu kan, tapi ini nanti ada jodoh. Cuma jodohnya kok ini ya, umurnya seumuran papahnya. Wah, mama saya shock, kaget kan, nggak salah lihat ya, stres lah mama saya. Masa diomongin dia bakal punya menantu yang umurnya seumuran suaminya, ya pingsan lah mama saya. Lalu dia juga ngeramalin, ini nanti punya anak cuma satu, laki-laki. Ramalannya itu, tapi anakmu ini bisa jadi orang sukses, tapi memang hidupnya penuh warna-warni. Dia bahasanya begitu aja, sisanya nggak ada, tapi dia menekankan soal jodoh itu. Jadi mama saya kan nggak mungkin loh jodohnya seperti ini, nanti saya awasin pergaulannya, jangan sampai gaul sama entah teman-temannya papanya atau yang seumuran itu, jadi biar nggak dapet jodoh yang ya seumuran papa saya itu. Jadi
Mama saya ngeyel, nggak mungkin tuh pasti salah lihat. Tapi si paranormal itu bilang nggak salah lihat, kelihatannya seperti itu. Nah akhirnya apa? Karena ramalannya nggak sesuai ekspektasi, dia nggak percaya. Ya setiap orang itu kadang pengen diramal sesuai dengan bayangan, impian dan harapannya. Kalau nggak sesuai ekspektasi, kemudian dia mikirnya beda lagi. Ini ramalannya nggak cun kan gitu. Jadi akhirnya khusus ramalan yang ini di skip oleh mama saya. Nggak mungkin anak saya, kan dia juga nggak mungkin merestui kan, kurang lebihnya kayak gitu. Nah jadi singkat cerita, setiap kali ketemu paranormal yang langganan mama saya yang cun ya beda-beda ya, di banyak kota juga. Mama saya itu ya mungkin karena ada rasa nggak terima karena saya pertama kali diramal soal jodoh adalah tidak sesuai ekspektasi mama saya. Lalu setiap kali ketemu dengan paranormal lain, mama saya ini selalu menanyakan itu. Dan anehnya, mereka jawabannya semua sama. Padahal nggak janjian, kenal juga enggak. Oh ya nanti dia dapat jodoh. Tapi jodohnya jauh lebih tua dari dia dan punya anak cuma satu loh, ini laki-laki no. Jadi akhirnya setelah semua orang ngomong begitu, mama saya berkesimpulan, waduh gawat ini. Kayaknya memang iya. Jadi mama saya ngomel-ngomel sendiri. Terus saya bilang sama mama saya, "Mah, saya nggak percaya," saya bilang gitu. Nah, jadi ramalan itu sesuatu yang abstrak, yang di luar nalar dan logika bagi saya. Meskipun di luar nalar dan logika, tetapi ketika banyak orang yang mengatakan dan kemudian orang itu nggak saling kenal, nggak janjian, akhirnya ketika gambarannya mirip-mirip ataupun sama, orang pasti akan berpikir kayaknya ini bener ini, karena semua orang ngomongnya sama. Tapi saya nggak mempercayai itu. Kenapa? Ya, karena saya dari kecil minat untuk menikah kurang, sehingga berpikir tentang jodoh ya bukan berarti saya sama sekali nggak pernah terpikir untuk menikah ya. Ketika dulu zaman saya masih muda, kemudian saya pacaran ya, ada kalanya ketika saya merasa cocok dengan orang tersebut, sempat saya berpikir wah menikah boleh juga. Tapi ketika saya kemudian berpikir beranak pinaknya itu, kemudian saya harus merawat anak, bertanggung jawab, kemudian ini anak ini nanti jadi seperti apa juga tanggung jawab dunia akhirat saya. Dan kemudian saya membayangkan nanti kira-kira kalau anaknya lebih bandel dari saya. Nah ini kebanyakan membayangkan yang enggak. Akhirnya saya enggak tertarik lagi. Minat saya untuk menikah misalnya dengan orang ini saya udah lumayan serius, hilang lagi. Dan itu terjadi berkali-kali ya, memang saya nggak minat untuk beranak pinak ya. Jadi akhirnya saya tetap menganggap ramalan itu yang mengenai jodoh saya adalah sesuatu sambil lalu yang kemungkinan kecil terjadi. Kenapa kemungkinan kecil? Ya karena saya nggak tertarik untuk berurusan dengan pernikahan dan jodoh. Nah, di antara banyak paranormal yang kemudian meramalkan jodoh saya dan hasilnya mirip-mirip semua, ada salah satu guru saya orang Solo ya, saya sering memanggilnya Om B. Ini saya berguru sama beliau ini lumayan lama durasinya. Nah, biasanya saya kalau berguru itu langsung berguru di banyak guru, karena saya tipenya ini tipe yang memang all out kalau berguru, tapi langsung banyak guru, jadi nggak sia-siakan waktu. Nah, jadi sementara si guru-guru saya yang lain, biasa guru-guru itu tanpa diminta pun dia juga akan menebak-nebak kita, ngeramalin kita. Kamu nanti gini, padahal kita nggak nanya. Orang lain senang kalau diramal. Saya diramal, oh ya masa sih? Nah sampailah ke si Om B ini. Jadi begitu pertama kali ketemu ya, saya diramal sama Om B ya. Kamu suatu hari akan menikah. Jodoh kamu itu ya undi-undi sama kamu katanya. Jadi dia paling beda. Kalau yang lain bilang jodoh saya itu seumuran papa saya, yang ini bilang jodoh kamu itu undi sama kamu. Dia bilang begitu. Nah, giliran saya diramal ya, saya biasanya suka jahil. Saya tanya yang aneh-aneh. Jadi gimana Om? Jodoh saya ganteng nggak? Kalau nggak ganteng saya nggak tertarik loh. Gimana? Mapan nggak? Nggak mapan saya nggak tertarik, mendingan hidup sendiri. Saya bilang gitu kan. Nah, dia bahkan sampai bisa ngomong, ya ini ciri-cirinya
orangnya seperti ini, kemudian dia ini secara intelektual lebih pintar dari kamu, dia bilang gitu. Oh ya, ya tapi kalau secara spiritual kamu lebih tinggi, bahasanya begitu. Oh ya, masa sih? Terus bahkan si Om ini bilang gini, kamu nanti ketemu dia pertama kali, dia pakai bajunya itu, kemejanya warna krem apa itu, Om? Terus kebetulan rumahnya warna temboknya ini krem ya, dia bilang ya iya mirip-mirip warna tembok ini. Jadi saya ketawa aja, saya bilang sama dia, Om boleh nggak aku nggak percaya? Terus kamu boleh nggak percaya, suatu hari kalau kamu sudah menikah dan dapat orang yang ini, kamu pasti akan ngomong sama Om, karena Om itu nggak pernah salah ngeramal orang. Om nggak salah lihat orang. Semua yang Om ramalkan soal jodohnya, soal apa itu pasti terjadi. Wah, si Om ini ngomong gitu. Saya bilang tapi saya kok nggak yakin ya Om. Jangankan ini ya, jangankan untuk jodoh, bergaul pun saya punya standar dengan pergaulan saya. Ini kalau jodoh yang Om omongkan ini nggak sesuai standar saya nggak selera nih Om. Saya ini bercandain gitu ya. Nah, jadi itu pertama kali ketemu saya ya, si Om ini ngomong kalau saya ini bakal punya jodoh kan beranak ya kan. Tetapi berapa tahun kemudian, ya kalau nggak salah itu sekitar tahun 2009 awal. Jadi tahun 2009 awal, waktu itu saya lagi ke sana sama adik saya yang paling bungsu cowok. Waktu itu kan saya seorang politisi. Jadi biasanya kalau saya lewat Solo, kan tinggalnya di Solo, itu saya mampir. Ya namanya menghormati guru ya, mampir ya kan, sowan. Jadi saya mampir, saya ajak adik saya itu. Jadi rupanya Om ini, si Om B ini ngeramalinya udah beda lagi. Begitu dia lihat saya, dia tiba-tiba ngomong gini, kayaknya kamu bakal meninggalkan semuanya. Maksud Om apa? Adik saya yang dengerin saya diramal itu dia malah ikut-ikutan nimbrung minta diramal. Padahal saya nggak minta diramal. Jadi si Om ini bilang gini, si Om B, kamu akan bosan dengan segala sesuatu duniawi, kamu akan meninggalkan kesukaanmu, bahkan dunia politik yang lagi kamu senang-senangnya ini, dan akhirnya kamu juga akan terjun totalitas ke dunia spiritual. Jadi si Om B ini ngomong begitu. Saya langsung bantah waktu itu, nggak mungkin Om, karena bayangan saya mendalami totalitas di dunia spiritual, bayangan saya waktu itu berarti jadi dukun, jadi paranormal. Aduh, nggak banget deh. Saya memang suka dengan hal-hal berbau spiritual, berbau yang ya di luar nalar yang harus saya buktikan, kemudian hal-hal sifat kebatinan dan batiniah ya kan. Tetapi bukan berarti saya bercita-cita jadi paranormal. Itu hanya hobi, bukan kemudian saya berencana menjadikan sebagai profesi. Sehingga waktu Om B itu ngomong begitu, saya ngomong sama Om B, nggak mungkin Om, saya nggak ada cita-cita untuk terjun totalitas di dunia spiritual. Lalu dia meramalkan lagi, ini pasti. Terus saya bilang sama dia, Om, dulu pertama kali kita ketemu, Om ngeramalin saya nikah loh. Ini nyatanya Om sekarang ganti, ya kan? Dulu dia ngeramalin saya bakal menikah. Hari ini kok ngeramalin saya bakal totalitas di dunia spiritual. Lalu omnya ini dia ngomong gini, wah, ya masih ngelantur soal ramalan. Yang ya saya percaya nggak percaya. Dia bilang nanti pada saat kamu terjun di dunia itu spiritual secara totalitas, nanti ada satu orang yang sama-sama di dalam dunia spiritual yang sudah mengamati kamu sejak hari dimana kamu terjun di dunia spiritual itu. Oh ya, terus saya sampai saking nggak nganya, oh ya masa siapa apa terus saya nanti kalau jadi dukun terus punya murid itu salah satu muridnya. Saya bercandain begitu, kayaknya bukan, tetapi ini orang juga mengamati kamu. Jadi saya hanya bercandain si Om ini, enggak lah Om, udahlah saya nggak mau denger yang aneh-aneh Om, hari ini saya sekarang seperti ini ya seperti ini, besok besok. Nah tapi anehnya memang hidup ini kita nggak tahu
Sampai suatu hari ketika akhirnya saya betul-betul tertarik dengan agama Buddha, dan dengan nekatnya saya menjadi sayale, padahal baru mengenal agama Buddha itu hanya 1 tahun waktu itu. Setelah saya menjadi seorang sayale, 1 tahun setengah kemudian, pas saya lagi ke Solo, saya mampir lagi di tempat si Ombe. Namanya juga guru ya, meskipun saya sudah menjadi seorang Buddhis, saya sudah menjadi sayale, bukan berarti kan terus saya sombong nggak mau say hello. Kalau apalagi ini kan guru yang cukup terkesan untuk saya. Memang ada beberapa, memang dari banyak guru kan tidak semuanya membawa kesan, tapi yang ini membawa kesan, sehingga saya mampir. Jadi waktu mampir lihat saya udah gundul-gundul pakai jubah ya, baru sayale waktu itu. Si Om bilang gini, loh kan, apa kata Om, kamu itu pasti terjun total di dunia spiritual, tapi ini belum kelihatan sekali, ini masih goyang. Dia bilang gini, oh ya masih goyang, dia bilang gitu. Dia bilang, Om, namanya hidup tidak ada yang tahu, hari ini saya seperti ini, besok seperti apa juga tidak ada yang tahu, goyang itu wajar, itu kan tidak ada yang tahu, jalan hidup membawa saya kemana ya ikuti aja. Jadi si Om bilang gini, tapi kamu tuh pasti, menurut saya itu nanti totalitasnya benar-benar totalitas. Saya nggak mikir. Ketika saya sudah jadi bikuni, nggak lama kemudian, berapa bulan kemudian, saya pas ke Solo lagi, saya mampir, dan dia langsung ngomong, nah ini udah jelas ini kali ini beda sama yang dulu. Saya pun nggak ngerti omongannya. Nah, jadi sayangnya tidak lama setelah saya menjadi seorang bikuni, beliau juga meninggal. Nah itu, jadi Anda bisa bayangkan, dari sekian banyak peramal yang meramalkan saya soal jodoh ya, itu semua ramalnya sama, kecuali si Ombe ini. Dari ketika saya pertama kali ketemu dengan Ombe ini, ramalannya udah beda, mengenai jodoh udah beda. Tapi kemudian ramalannya aja bisa bergeser, ganti. Dari yang awalnya ketemu jodoh nanti punya anak, ya kan? Jodohnya sesuai kriteria dia. Ya. Akhirnya dia bisa meramalkan saya akan terjun dunia spiritual. Nah, kalau dilihat dari sini aja, sebenarnya kita bisa mikir bahwa ramalan itu sesuatu yang nggak pasti. Karena kalau itu memang pasti, misalnya, oh itu harus terjadi di diri saya, ya mestinya dari kecil-kecil, ketika saya kelas 6 SD itu dibawa sama mama saya, ya kan, untuk diramalkan jodohnya, pasti si paranormal itu pasti udah ngomong, ah ini nggak bisa, ini orangnya spiritual, suatu hari pasti jadi bikuni. Ya itu kan harusnya kalau Cun kan kayak gitu, ini nggak dapet jodoh, ini nanti besok dapat jadinya bikuni ya, ini logikanya. Nah tapi kenyataannya semua meramalkan saya punya jodoh, nah, anaknya satu laki-laki, semua sama ramalannya kecuali si Ombe ini. Dan nyatanya si Ombe sendiri ramalannya geser dari yang awalnya dia bilang saya bakal punya jodoh dan punya anak, ya kan, akhirnya berapa tahun kemudian dia ngomong sendiri, kamu gak akan menikah, kamu akan terjun di dunia spiritual, ya kan. Nah ini hanya sebuah contoh. Kembali ke Anda sendiri bagaimana menyikapi sebuah ramalan. Tetapi bagi saya ramalan itu hanya sebuah intermezzo. Bagus ya disyukuri, bukan berarti terlena. Kalau jelek ya nggak perlu baper kemudian merana-rana, ya kan. Ya anggap aja itu hanya sebuah pengetahuan baru yang memang ya, barangkali perlu kita ketahui ya. Buktikan aja hasilnya seperti apa. Tetapi bagi saya, kalau kita benar-benar sangat mempercayai ramalan, itu akan menggoyahkan yang namanya keyakinan kita terhadap Tiratana. Kenapa saya katakan menggoyahkan? Karena dengan demikian Anda akan menjadi seorang pencari ramalan. Dikit-dikit pengen diramal. Orang tua sakit pengen diramal, nanti sembuh nggak orang tua sakit, sembuh. Harusnya bukan sibuk ini. Jadi sedikit-sedikit diramal, nanti anak saya gimana, itu lagi bangkrut mikir nanti kedepannya bagaimana, sibuk ngurusin ramalan. Dengan demikian sebenarnya secara tidak langsung orang tersebut yang hobi cari ramalan sana sini
itu sudah tidak yakin dengan karmanya. Nah katanya percaya bahwa segala sesuatu hidup itu sesuai karmanya, ya kan? Ya berarti dia nggak percaya. Dia khawatirin masa depan yang belum jelas, ramalan yang belum tentu terjadi aja ditelan mentah-mentah, kemudian diyakini bakal terjadi. Ini menggoyahkan menurut saya keyakinan terhadap ini Tiratana. Jadi akhirnya ketika bicara bahwa oh saya percaya dengan ajaran Buddha, sudah tahu segala sesuatu itu anicca, perubahan, ya kan? Jadi ya kalau mau berubah jadi baik ya harusnya ya nanam yang baik-baik, ya kan? Nah kalau diramalin yang jelek-jelek kemudian stres dan terpuruk, lalu ya jadinya jelek juga kan? Nah jadi ya jangan goyah, kita pasrah aja, kita yang penting melakukan yang terbaik yang kita mampu. Hasilnya apa? Lepasin, terima dengan senang hati. Itu menurut saya itu yang saya lakukan, ya kan? Memang pada saat menghadapi masalah-masalah tidak mungkin tensi naik, emosi bisa naik, tapi yang penting kita sudah berusaha. Apapun hasilnya udah lepaskan aja, relakan. Dan kita harus punya satu keyakinan, selama ini kalau saya nanamnya baik-baik ya udah yakin aja itu akan berbuah baik, jadi nggak perlu mikir. Itu menurut saya loh ya. Tapi ketika orang sibuk dengan ngurusin ramalan-ramalan, terpatok dengan ramalan-ramalan, sebenarnya itu keyakinan itu sudah luntur, sudah tidak meyakini dengan ya ini hidup sesuai dharma, ya kan? Akhirnya sibuk ya ini dan itu yang nggak jelas itu, ya. Jadi kalau saya pribadi ya pandangan saya seperti itu mengenai ramalan. Tapi kembali lagi kepada masing-masing orang, itu adalah hak dari setiap orang untuk menentukan jalan hidupnya. Apakah dia akan berproses menjadi orang yang jauh lebih baik dengan tingkat spiritual yang lebih tinggi, atau barangkali malah tidak berproses atau malah mengalami kemunduran. Yang kembali lagi ke manusia itu masing-masing.